Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Fikri Farhan SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Retail dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Terima kasih pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang membangun manajemen relasional dalam bisnis retail. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Restu Marfiatun, kemudian Randy Gunawan, dan yang ketiga ada Yufri Murti Ningsih. Oke, pada kesempatan kali ini ada empat topik pembahasan yang akan kita bawakan. Yang pertama adalah mengenai tentang pengertian manajemen hubungan pelanggan, dan yang kedua adalah pemahaman kesetiaan pelanggan. Yang ketiga adalah proses Customer Relationship Management, dan yang keempat adalah rahasia program Customer Relationship Management. Apa sih itu Customer Relationship Management? Ya, Customer Relationship Management itu adalah sebuah proses cross-fungsional yang bertujuan untuk mencapai dialog yang berkelanjutan dengan konsumen melalui sebuah pelayanan yang bersifat pribadi untuk memastikan keberlangsungan hubungan dengan pelanggan dan untuk meningkatkan efektivitas dari aktivitas pemasaran. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa relationship itu kan adalah sebuah hubungan. Jadi hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang dijalin, yang dibangun dengan baik. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Nah, CRM ini sendiri itu merupakan sebuah dasar kesetiaan dari pelanggan yang seringkali berguna, dan memang ini sudah dipastikan sangat berguna bagi sebuah perusahaan. Ya, bisa dilihat sendiri ketika sebuah perusahaan tapi tidak ada customer atau tidak ada konsumennya, ini akan dipastikan bahwa perusahaan tidak akan mendapatkan sebuah income seperti itu. Oke, yang pertama adalah pengertian manajemen hubungan pelanggan. Ini adalah suatu cara mengatasi segala hal melalui penyampaian secara langsung kepada pelanggan dan berbicara secara rinci kepada pelanggan yang terbaik. Nah, fokus CRM ini sendiri adalah mendapatkan dan mempertahankan pelanggan, di mana ketika kita sudah bisa mempertahankan dan mendapatkan pelanggan, ini akan beralih fokus untuk satu hal, yaitu transaksi. Bisa juga penjualan, bisa juga yang lain-lain, dan kemudian beralih kepada loyalitas sebuah konsumen yang berorientasi pada tujuan yang jangka panjang. Nah, ketika sebuah hubungan ini sudah terjalin, ini akan mendatangkan sebuah keuntungan, yaitu adalah mendapatkan efektivitas dari organisasi. Dan selanjutnya adalah prioritas dan penekanan utama yang ada pada CRM menurut Heart and Speed tahun 2004, yaitu meliputi yang pertama adalah mendapatkan konsumen yang tepat. Nah, di sini kita menggunakan sebuah hukum Pareto. Hukum Pareto itu pencetusnya adalah pemikir manajemen bisnis, yaitu Joseph M. Juan. Di sini disebutkan hukum Pareto adalah 20-80, di mana 20 itu adalah penyebabnya dan 80% itu adalah efek yang terjadi. Biasanya ketika kita mempunyai sebuah konsumen atau customer yang tepat, itu 20% adalah customer loyal atau biasanya member. Nah, sementara 80% adalah new customer. Ketika kita bisa memaintain 20% customer yang loyal ini, dia akan perusahaan akan mendapatkan kontribusi besar terhadap penjualan. Nah, sementara yang 80% ini adalah kita mendapatkan keuntungan untuk keberlangsungan sebuah usaha retail itu sendiri. Nah, yang kedua adalah
menciptakan nilai untuk konsumen. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika kita dalam sebuah manajemen retail itu sendiri itu mampu mengidentifikasi atau tahu sebuah. Nah, kemudian desain sistem CRM yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut, ada 4. Dan yang pertama adalah orientasi pada konsumen. Konsumen akan merasa terlayani atau menjadi prioritas ketika mereka memberikan keluhan atau memberikan masukan, mereka langsung mendapatkan tanggapan, dan tanggapan yang solutif atau memberikan sebuah problem solving. Dan yang kedua adalah pencatatan data penjualan. Data penjualan ini sangat penting bagi perusahaan, karena ketika kita bisa tahu track record dari pelanggan atau konsumen itu sendiri, kita bisa memberikan service, bisa memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan itu sendiri. Contohnya ketika misal nih konsumennya itu dia sudah berbelanja di perusahaan kita dengan nilai lebih dari 50 juta seperti itu, service yang akan diberikan perusahaan akan berbeda dengan pelanggan yang mungkin hanya berbelanja di bawah 1 juta. Nah, dengan begitu mereka juga akan merasa terspesialkan, atau mereka akan merasa, oh, ketika kita sudah mengeluarkan uang yang lebih, otomatis akan mendapatkan pelayanan yang lebih juga. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan teknologi. Nah, semakin kesini banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk membantu perusahaan menjalankan sebuah CRM itu sendiri. Contohnya kalau di perusahaan saya adanya sebuah aplikasi yang namanya Wowai. Aplikasi ini sangat memberikan dampak atau efek yang lumayan positif ketika customer ini membeli produk di perusahaan, kemudian dia diberikan track recordnya secara private, barangnya sudah sampai mana, perjalanannya seperti apa, akan sampai kapan. Nah, itu akan membentuk sebuah trust dari konsumen maupun kepada perusahaan. Selanjutnya yang keempat adalah manajemen peluang. Jadi di dalam manajemen retail ini sendiri harus tahu dan mampu mengidentifikasi adanya peluang pengembangan usaha di masa depan, baik itu dalam pengembangan produk, konsumen, ataupun permintaan dari konsumen itu sendiri. Karena ketika kita tidak bisa membaca peluang masa depan, itu akan sangat berakibat fatal juga untuk sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah perbedaan pemasaran transaksional, yaitu pemasaran zaman dulu menjadi sebuah pemasaran relasional. Nah, perbedaan kedua model pemasaran ini memang sangat berbeda ya teman-teman. Untuk pemasaran transaksional sendiri adalah fokus ke penjualan, orientasinya pada lebih ke produk, skalanya dalam jangka pendek, kurang menekankan pelayanan pelanggan, membatasi komitmen dengan pelanggan, kontak dengan pelanggan tidak berkelanjutan, dan bahkan kualitas yang diperhatikan terutama berkaitan hanya pada produk. Nah, sementara untuk pemasaran relasional ini fokus pada pemeliharaan pelanggan, orientasi pada nilai-nilai pelanggan, skala jangka panjang, sangat menekankan pelayanan pelanggan, relatif tidak membatasi komitmen dengan pelanggan, kontak dengan pelanggan berkelanjutan, dan sangat memperhatikan kualitas secara menyeluruh. Nah, bahkan menurut Farley dan Lewis di tahun 2000, perbedaan ini sangat menonjol ya. Jadi dikategorikan menjadi 6 hal. Yang pertama adalah tentang fokusnya. Transaksional fokus pada peluang penjualan, sedangkan untuk relasional adalah fokus pada mempertahankan pelanggan. Nah, kemudian yang kedua adalah orientasi. Untuk pemasaran transaksional fokus pada fitur produk, sedangkan untuk pemasaran relasional itu fokus pada manfaat produk. Lalu untuk yang ketiga adalah time horizon. Nah, pemasaran transaksional ini adalah tingkat jangka pendek, sementara untuk
pemasaran relasional yaitu tingkat jangka panjang. Lalu untuk ketertarikan konsumen atau consumer interest, untuk pemasaran transaksional sendiri adalah peduli terhadap kepentingan konsumen, sedangkan pemasaran relasional itu peduli terhadap kepentingan konsumen. Dan yang kelima adalah informasi. Ketika pemasaran transaksional ini lebih fokus pada isi komunikasi dengan konsumen, sedangkan pemasaran relasional ini menekankan lebih ke cara-cara berkomunikasi efektif dengan konsumen. Dan yang terakhir adalah kontak. Ketika pemasaran transaksional ini melibatkan sedikit dengan konsumen, sedangkan untuk relasional melibatkan banyak dengan konsumen. Jadi memang untuk pemasaran transaksional di zaman dulu yang udah di-upgrade dengan sekarang yaitu pemasaran relasional, ini bedanya sangat banyak dan signifikan, yaitu 6 hal yang sudah saya sebutkan tadi untuk poin-poin perbedaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman kesetiaan pelanggan. Kesetiaan pelanggan pada pedagang berarti bahwa pelanggan mempunyai komitmen akan berbelanja barang-barang kebutuhan serta memakai layanan dari retail dan akan mengabaikan aktivitas pesaing yang akan mencoba menarik pelanggan. Yang selanjutnya ada 4 pendekatan untuk membangun kesetiaan pelanggan dan meningkatkan pelanggan itu menjadi lebih baik lagi. Yang pertama, mengeluarkan program layanan berbelanja. Misalnya konsumen dapat bergabung dalam keanggotaan dan mendapat manfaat pada saat berbelanja, seperti poin yang bisa ditukarkan atau potongan belanja. Yang kedua, menawarkan pelayanan pelanggan yang spesial. Misalnya mendapatkan pelayanan yang spesial itu seperti layanan membungkus barang untuk hadiah atau menawarkan barang yang sudah dibeli dengan tetap memiliki harga yang sama. Yang ketiga, menuruti selera pelanggan akan jasa yang disediakan. Itu dengan cara mengidentifikasikan pelanggan itu misalnya seperti di restoran, pelanggan menginginkan makanan atau minuman yang dipesan dapat itu disajikan dari 30 menit. Yang terakhir, yang keempat, mengembangkan perasaan melalui komunikasi yang dapat dilakukan dengan membangun ikatan emosi pelanggan setianya, misalnya dengan mengenal nama pelanggan setianya dan menyapanya. Yang selanjutnya, strategi loyalitas pelanggan ada 3. Yang pertama, program kartu Aku Alfamartku. Program ini diluncurkan pada tahun 2005 dan pada saat program kartu Aku sudah memiliki anggota sejumlah 3,8 juta orang dan memiliki anggota aktif itu sebesar 42% pada tahun 2013. Dan kartu ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, program A-Card Flash yang diluncurkan pada tahun 2010 dan kartu ini bekerja sama dengan Bank BCA. Terus yang ketiga, program Aku BNI ini diluncurkan pada tahun 2010 bekerja sama dengan Bank BNI yang berfungsi sebagai kartu anggota Alfamart dan sebagai alat pembayaran. Proses manajemen hubungan pelanggan itu ada 4. Yang pertama, mengumpulkan data pelanggan. Yang kedua, analisis data pelanggan dan identifikasi pelanggan sasaran. Yang ketiga, mengembangkan program CRM. Yang keempat atau yang terakhir, implementasi program CRM. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Randy Gunawan
yaitu tentang rahasia dan program CRM. Nah, ketika informasi tentang konsumen membantu peritel memberikan keuntungan lebih kepada konsumennya, maka konsumen yang berhubungan dengan peritel menganggap mengganggu rahasia mereka ketika mengumpulkan informasi. Dalam tingkatan di mana konsumen merasa bahwa rahasia terganggu, itu tergantung pada yang pertama yaitu pada pengawasan mereka melebihi informasi pribadi ketika menarik perhatian konsumen dan melakukan jual beli pasar. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang kumpulan dan penggunaan informasi pribadi. Nah, yang selanjutnya yaitu sekumpulan prinsip. Panitia Perdagangan Pusat mengembangkan sekumpulan prinsip untuk praktek informasi yang cukup. Antara lain yang pertama yaitu adalah perhatian dan kesadaran. Nah, di sini meliputi penyikapan praktek informasi termasuk pernyataan informasi. Yang kedua yaitu pemilihan atau persetujuan termasuk pemilihan OPT out dan OPT in, serta mengizinkan kesempatan-kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan keuntungan melalui informasi perdagangan. Yang ketiga yaitu masukan atau partisipasi, yang dimana mengizinkan untuk penegasan ketepatan informasi oleh konsumen. Yang keempat itu ada keuntungan dan keamanan, di mana mengawasi pencurian sesuatu dan perusahaan terhadap informasi pribadi. Dan yang terakhir yaitu ada pelaksanaan atau memperbaiki, di mana memberikan mekanisme untuk meyakinkan kerelaan tentang ikut serta suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang membangun manajemen relasional dalam bisnis retail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.